Suami-suami ada yang mau punya istri 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam, ketahuilah, annan nikaha, sesungguhnya nikah itu sunnatun marghubatun, adalah sunnahnya Nabi. Wa tariqatun mahbubatun, dan juga jalan yang disenangi. Li'an nabihi, karena dengan sebab kita melakukan menikah, baqa atanasuli, maka akan langgeng keturunan manusia. Wa dawamat tawasuli, dan dengan nikah maka akan terdapat kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Faqad haradahu asy-syari'ul hakim, Allah dan juga Nabi itu sangat menganjurkan untuk melakukan menikah. Faqala azza min qailin, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung telah berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Yang artinya fankihu, maka nikahilah, ma di sini adalah wanita ya, taba lakum, yang baik bagi kalian, minan nisa'i, dari wanita yang kalian senangi, mathna 2-2, wa thulatha atau 3-3, wa ruba' atau 4-4. Al-ayah. Wa qala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, sebagian dari kekuasaan Allah adalah dijadikannya untuk kamu dari diri kamu, azwajan, pasangan kamu, litaskunu ilaiha, agar engkau tenang padanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan rasa kasih sayang. Nah, untuk pengkajian kitab Fathul Izar ini mungkin segini yang saya lughahnya atau yang saya baca keterangannya. Baik, akan sedikit saya terangkan apa yang sudah saya bacakan. Tadi ada kata pertama, i'lam, harus kita ketahui, annan nikaha, sesungguhnya nikah itu adalah sunnatun marghubatun. Itu adalah sunnahnya Nabi. Maksud sunnahnya Nabi di sini bukan arti hukumnya itu adalah sunnah ya, bukan arti hukumnya itu adalah sunnah. Karena di dalam keterangan lain bisa saja ditemukan, misal di dalam kitab Qurratul Uyun, bahwa hukum menikah itu kita itu tergantung melihat akan individualnya seseorang gitu. Jadi hukum menikah itu bagi seseorang mungkin saja berbeda. Bagi seseorang mungkin saja menikah itu diwajibkan. Bagi seseorang menikah itu mungkin saja bahkan diharamkan, bisa dimakruhkan, sunnah ataupun menang. Jadi di dalam hukum menikah kita harus melihat dulu akan individu orang-orang tersebut begitu. Nah, bagaimanakah yang diwajibkan, haramkan? Jadi hukum menikah itu ada 5, ada wajib, ada haram, makruh, sunat ataupun menang gitu. Tapi di sini saya nggak akan membahas hukum yang 5 itu ya, karena ini terlalu menyebar gitu, karena di dalam Fathul Izar ini gak dikatakan bagaimana hukum dari menikah. Insya Allah kalau kapan waktu saya mengaji Qurratul Uyun, saya akan membahas akan hukum menikah tersebut. Jadi artinya di sini sunnatun marghubatun adalah pekerjaan, cek orang Sunda pada melan lah gitu ya. Jadi pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Jadi bukan artinya hukumnya adalah sunnah, bukan seperti itu. Jadi sunnah di sini adalah memang menikah itu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan oleh baginda Nabi Muhammad saja, oleh nabi-nabi ataupun rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menikah seperti itu ya. Jadi semua nabi dan rasul itu menikah, kecuali ada Nabi Yahya dan juga Nabi Isa yang tidak menikah. Tetapi misalkan contoh nih Nabi Isa, kenapa Nabi Isa juga enggak menikah? Itu karena memang ada suatu alasan. Kenapa Nabi Isa tidak menikah? Karena kan Nabi Isa itu hidup pada zaman Bani Israel gitu ya. Nah pada waktu itu, pada zaman Nabi Isa itu ada
wanita-wanita Bani Israel itu tidak ada seorang pun wanita yang akhlaknya baik yang pantas untuk dinikahi oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, oleh karena itu Nabi Isa tidak menikah gitu. Karena pada waktu zaman Bani Israel sekali lagi wanita-wanita akhlaknya itu sangat buruk sekali. Nah, ibaratlah seperti itu begitu. Kenapa alasannya tidak menikah? Tetapi rasul-rasul yang lain semuanya menikah. Bahkan ini tertera ya di dalam surat Ar-Ra'd pada ayat ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sana dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri dan juga keturunannya. Sehingga pada zaman nabi-nabi sebelumnya pun sangat menganjurkan sekali kepada umat-umatnya untuk melakukan menikah begitu.